Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat serta karunia-Nya sehingga kita bisa kembali lagi belajar bahasa Arab menggunakan kitab Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi karya Al-Ustadz Aceng Zakaria rahimahullah. Dan pertemuan sebelumnya kita sudah selesai membahas tentang isim ya. Kita sudah selesai membahas tentang isim. Terakhir di pembahasan ismul ladzi la yansharif ya, jadi ada isim-isim yang keluar dari hukum asalnya, yang mana hukum asal isim itu ditanwin ya. Di isim itu aslinya ditanwin. Nah, tapi ada satu jenis isim namanya ismul ladzi la yansharif, ini tidak ditanwin, dan sebab kenapa dia tidak ditanwin ya kita sudah jelaskan di pertemuan kemarin ya. Baik. Dan kemarin sudah kita adakan ujian ya. Perlu dibahas nggak kira-kira ujiannya? Ya, perlu dibahas nggak? Di sini ada yang dapat 100. Seperti yang dapat baru satu, yaitu Fauzan ya. Gimana ikhwah, perlu kita bahas atau enggak evaluasi atau ujian kemarin? Atau sudah jelas semua? Boleh dibahas Ustaz. Kita bahas, oke. Ya. Coba kita buka. Nah, ini ya. Sebentar. Oh, ada satu lagi yang mengerjakan. Kemarin terakhir 5 ya. Jadi
Pak Farudin. Ya. Jadi untuk rata-ratanya 73,33 ya, dengan total yang mengerjakan 6 orang. Tapi untuk soal nomor 1, hukum asal fi'il adalah mu'rab, sedangkan hukum asal isim adalah mabni. Adapun huruf maka semuanya mabni. Benarkah pernyataan tersebut? Jawabannya apa? Jawaban salah ya. Hukum asal fi'il adalah mu'rab. Iya, salah ya. Apanya yang salah? Hukum asal fi'il adalah mu'rab. Harusnya hukum asal fi'il adalah mabni. Ya, ini kebalik ya. Sedangkan hukum asal isim adalah mu'rab. Gitu ya. Jelas ya? Ya, jadi hukum asal fi'il adalah mabni, sedangkan hukum asal fi'il adalah mu'rab. Adapun pernyataan huruf maka semuanya mabni, ini benar. Ya, huruf semuanya mabni maka ini benar pernyataannya. Jadi yang salah hanya di bagian fi'il dan isimnya. Ini kebalik ya. Maka jawaban yang betul adalah salah. Kemudian nomor 2, jumlah mufidah terbagi menjadi 2 yaitu. Iya, gimana Pak? Bisa diulas sedikit mufrad sama mabni, saya agak lupa ya. Oh ya, jadi berkaitan dengan mu'rab dan mabni ya. Jadi jenis-jenis kata dalam bahasa Arab yaitu fi'il, isim dan huruf, jika diklasifikasikan berdasarkan nahwunya, ya maksudnya nahwunya adalah perubahan akhir katanya, atau bisa kita sebut juga dengan i'rabnya, sama saja. Kalau kita tinjau dari sisi i'rabnya, sisi nahwunya, maka terbagi menjadi 2. Ada yang mu'rab, ada yang mabni. Ya, jadi isim ada isim mu'rab, ada isim mabni. Fi'il juga ada fi'il mu'rab, ada fi'il mabni. Huruf, nah kalau huruf ini mabni saja ya, tidak ada huruf yang mu'rab. Nah, kemudian kalau kita telisik lebih dalam ya, kita tinjau lebih dalam, maka ya khusus untuk isim ya itu hukum asalnya adalah mu'rab. Artinya isim itu aslinya akhir katanya itu berubah ya, atau bisa kita sebut kebanyakan isim ya itu mu'rab ya. Jadi kalau isim-isim dikumpulkan semuanya dalam bahasa Arab, jumlahnya mungkin ada jutaan atau puluhan juta isim dikumpulkan, maka mayoritas dari isim-isim tersebut itu mu'rab ya, akhir katanya berubah ya. Sedangkan yang mabni sedikit. Nah, kita sudah belajar kemarin isim-isim mabni yang disebutkan dalam kitab Al-Muyassar ini ada 5 ya jumlahnya. Ada isim isyarah, isim dhamir, isim mausul, isim syart ya. Dan satunya apa? Isim isyarah, isim dhamir, isim mausul. Kemudian isim syarat, satunya lagi apa? Isim dhamir ya. Isim istifham ya, isim istifham. Nah, itu ada 5 di halaman 14 itu. Nah, jadi yang mabni dari isim itu sedikit. Mabni itu maksudnya apa? Keadaan akhir katanya tidak berubah, tetap seperti itu. Adapun fi'il sebaliknya, fi'il maka sebagian besar fi'il itu adalah mabni. Yang mu'rab itu sedikit. Ya, yang mu'rab sedikit. Nah, itu juga alasan kenapa di sini penulis dan juga penulis-penulis lain ya, para ulama nahwu bahasa Arab itu mendahulukan pembahasan isim dibanding fi'il.
Ya, karena isim lebih banyak yang mu'rabnya, lebih banyak yang berubahnya dibanding yang mabninya. Jelas ya, Pak? Ya, yang mabni tadi ada 5 ya? Ya, betul. Isyarah, Ya, isim isyarah, isim domir, isim mausul, isim istifham, dan isim syarat. Itu di halaman 14. Ya, sedangkan isim mu'rab, ya itu ada berapa? Di tabel halaman 13 itu ada 9 di situ ya. Itu jenisnya ya, baru jenisnya. halaman 9. Ya, halaman 9 itu isim-isim yang mu'rab. Jelas ya, Pak? Isim yang mufrad. Yang asmaul khamsah. Ya, asmaul Asmaul khamsah, ma'is. isim mufrad, isim jama' mudzakkar salim dan seterusnya. Itu yang ada 9 di tabel halaman 13. Adapun tentang fiil mu'rab dan fiil mabni, nanti akan kita pelajari setelah ini insyaallah ya. Akan datang pembahasannya. Jelas ya, Pak? Berarti yang di halaman 13 itu semua isim mufrad. Mu'rab ya, mu'rab. Isim mu'rab yang keadaan akhirnya itu berubah. Bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur. Itu artinya. Kalau mabni, berarti nggak berubah keadaan akhirnya, tetap saja. Ya. Keadaan akhirnya tetap. Jelas ya, Pak? Jelas. Ya. Baik, kita lanjut. Nomor 2, jumlah mufidah terbagi menjadi 2, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Benarkah pernyataan tersebut? Nah, jumlah mufidah ini apa? Kalimat sempurna. Kalimat sempurna dalam bahasa Arab diklasifikasikan menjadi 2, yaitu ya jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Betul. Jawabannya betul. Alhamdulillah, betul semua ya. Nah, kemudian di sini ada sedikit ralat ya dari saya. Kalau nggak salah di pertemuan ketiga atau kedua ya, pertemuan ketiga kalau nggak salah. Saya menyampaikan, sebentar. Kita kembali ke kitab. Saya menyampaikan yang ada di halaman sebentar. Tentang pembahasan jumlah, di mana jumlah? Nah, ini ya, halaman ke berapa ini? 4 ya. Ya. Halaman keempat, perhatikan. Sudah dibuka halaman keempat ya. Halaman keempat, kita masing-masing. Nah, itu waktu itu saya menyampaikan kalau ya secara kaidah kan mudahnya setiap jumlah yang diawali isim maka dia jumlah fi'liyah. Sedangkan setiap jumlah yang diawali fi'il maka dia jumlah fi'liyah. Kemudian kalau ada jumlah diawali dengan huruf, maka dilihat dulu setelah huruf tersebut, ya isim atau fi'il. Ya. Ya, khusus untuk contoh yang pertama dan ketiga, yang idza jaa nasrullahi wal fath dan juga idza dakhala ahadukumul masjid. Ya. Waktu itu saya sampaikan ini adalah jumlah ismiyah. Ya. Karena beralasan idza di sini idzanya adalah isim ya. Dzaraf. Ya, tapi yang lebih tepat adalah saya ralat ya, yang lebih tepat ini adalah jumlah fi'liyah. Ya, yang lebih tepat adalah jumlah fi'liyah. Alasannya apa, Tan? Alasannya karena dia diawali fi'il itu. Jadi setelah idzanya yang dihitung. Di sini kan idza jaa nasrullah, berarti dia diawali jaa. Kemudian idza dakhala ahadukum, ya. Ini dakhala fi'il. Ya, maka dia jumlah fi'liyah. Ya.
Adapun kalau mau kita katakan itu kan diawali idza, ya maka kita bisa sebut dia sebagai bukan jumlah ismiyah tapi jumlah syartiyah istilahnya, jumlah syartiyah. Ya. Jadi kalau diawali idza itu bukan jumlah ismiyah tapi jumlah syartiyah. Ya, saya ralat ya. Dia jumlah syartiyah. Yang nanti ada ada jumlah syartiyahnya, kemudian ada jawab syaratnya. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia seperti jika titik maka titik gitu ya. Jika kamu rajin belajar maka kamu akan naik kelas kayak gitu ya. Itu namanya jumlah syartiyah dalam bahasa Arab. Nah, ini pakainya idza. Ya. Idza dakhala ahadukumul masjidah fala yajlis. Jika salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, maka jangan duduk. Ya, jangan dia duduk sampai sholat 2 rakaat. Nah, itu. Jadi sekali lagi untuk yang nomor 1 dan 3 ini kalau dikategorikan adalah jumlah fi'liyah karena dia diawali fi'il. Ya. Jelas ya? Ya, itu aja. Yang 2 sama 4 itu fi'liyah kan? Kalau 2 fi'liyah, kalau 4 ismiyah. Kalau 4 ismiyah ya. Jadi yang ismiyah hanya yang 4 saja, ini ismiyah. Innal ma'a tahurun. Nah, ini yang kita lihat setelah inanya. Nah. Jelas ya? Baik, kita kembali lagi ke soal ujian. Nomor 3. Huwa kullu kalimatin dalat ala ma'nan fi nafsihi wa lam tuqtaran bi zamanin. Nuqtah. Ya, jawab yang betul adalah isim ya. Ada satu orang jawab fi'il. Artinya ya, isim itu adalah kata yang menunjukkan makna dengan sendirinya dan tidak terikat dengan waktu atau tidak berkaitan dengan waktu. Kemudian nomor 4, berikut merupakan ciri-ciri isim kecuali. Nah, ini masih ada yang salah 2 orang ya. Padahal ini jelas, insya Allah mudah ini soalnya ya. Musnad ilaih. Sudah pernah saya jelaskan kayak tentang musnad ilaih? Sudah belum? Lupa Ustaz. Ya, seperti waktu itu sudah ya. Sudah Anda jelaskan tentang musnad ilaih. Jadi Anda katakan waktu itu kalau nggak salah ya, bahwasanya musnad ilaih itu adalah ciri utama isim. Ya, kalau boleh ditambahkan nanti di kita punya sana tambahkan ya. Tambahkan ciri, selain ciri yang ada adalah musnad ilaih. Artinya dia isim itu ya adalah sesuatu yang dibicarakan atau topik pembahasan gitu ya. Artinya apa? Artinya musnad ilaih ini kalau dalam jumlah ismiyah dia sebagai mubtada. Ya. Muhammadun talibun. Nah, Muhammad adalah seorang mahasiswa. Nah, di sini kan yang dibicarakan adalah Muhammad, betul nggak? Nah, jadi dalam jumlah ismiyah musnad ilaih ya, yang dibicarakan, yang jadi topik pembahasan itu adalah mubtada'nya. Sedangkan khobar itu menerangkan, ya, memberikan informasi tambahan seputar mubtada. Ya, maka Muhammad di situ kita katakan isim selain karena dia bertanwin, karena dia sebagai musnad ilaih atau ya sesuatu yang menjadi pokok pembicaraan. Kalau dalam jumlah fi'liyah musnad ilaih itu berupa fa'il. Ya, kalau dalam jumlah fi'liyah musnad ilaih itu berupa fa'il. Contohnya ya, zahaba Muhammadun ilal jami'ah. Zahaba Muhammadun ilal jami'ah. Ya. Muhammadun di situ isim karena dia musnad ilaih dan dia berupa fa'il atau orang yang melakukan pekerjaan.
Ya. Muhammad telah pergi ke kampus. Ya. Jadi yang dibicarakan di sini adalah Muhammad. Ya. Muhammad ya diberitakan, dideskripsikan bahwa dia telah pergi ke kampus. Ini yang dimaksud musnad ilaih. Ya. Musnad ilaih. Jadi intinya musnad ilaih untuk jumlah ismiyah itu dia berupa mubtada. Sedangkan kalau di jumlah fi'liyah dia fa'il. Lalu bagaimana dengan khobar? Kalau khobar diistilahkan dengan musnad. Jadi khobar itu musnad dan juga fi'il ya. Fi'il itu sebagai musnad. Jelas ya insyaallah ya. Nah, ini ada yang jawab khofat atau jar nih. Padahal ini jelas ya. Khofat atau jar ini tanda isim ya. Ada di buku ya. Dan yang betul adalah ta sakinah. Halaman Gimana Pak? halaman yang itu halaman berapa tuh? Ciri-ciri isim. Iya. Halaman ke 2. Halaman di Bagian bawah. Ada tulisannya alamatul ismi hiya. Nah, itu ada 4 itu. Oh, ini. Al-khafat, at-tanwin, alif, lam, huruful jar. Ya, al-khafat itu ada al-khafat jelasnya. Kalau mau tambahkan musnad ilaih itu boleh. Musnad ilaih. Kasih keterangan musnad ilaih itu apa? Mubtada atau fa'il. Ya. Mubtada atau fa'il maksudnya yang dibicarakan tadi ya? Ya, betul Pak, yang dibicarakan. Jelas ya. Baik. Sekarang kita ke nomor 5. Berikut ini merupakan jumlah fi'liyah kecuali. Oh, ini ada salah tulis ya. Ini banyak yang salah, kenapa nih? Berikut ini merupakan jumlah fi'liyah. Yang betul ini ya, fi bud'i ahadikum ya, fi bud'i ahadikum shadaqah. Ya, ini harusnya ada haknya ahadikum ya. Kemudian selain itu ini jumlah fi'liyah semua ya. Billahi asta'in kita sudah jelaskan, ini jumlah fi'liyah ya. Kenapa? Billahi asta'inu. Kenapa? Billahi asta'inu jumlah fi'liyah. Karena itu kan mbaknya isim maksudnya harf jar terus kemudian Allah itu isim. Oh, kayak gitu. Jadi karena melihat ini ya, lafzul jalalah Allahnya gitu ya. Oke, jadi karena lafzul jalalah ini isim, berarti dia jumlah ismiyah gitu ya. Kayak gitu. Iya Ustadz. Ya, bismillah. Ini sebenarnya udah saya jelaskan ya di pertemuan berapa ya, awal-awal ya, ketika mencontohkan ini. Jadi ini jumlah fi'liyah ya, bukan jumlah ismiyah. Ya, kenapa? Karena dia tersusun dari fi'il dan fa'ilnya. Ya, adapun billah di sini ya dia bukan susunan aslinya di depan sebetulnya. Jadi kalimat aslinya adalah asta'inu billah, asta'inu billahi gitu. Cuman ini mungkin mengecoh ya bagi yang mungkin gak hadir atau lupa ya pembahasan ini. Kemudian wassallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad. Ini kenapa yang jawab ini nih? Wassallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad. Ini jumlah ismiyah atau fi'liyah? Fi'liyah ini ya. Kenapa? Diawali kata sholla. Sholla itu isim atau fi'il?
juga fi'il kan? Iya Ustaz. Iya betul, fi'il ya. Iya, sholla yusolli sholatan, sholla yusolli sholatan. Secara bahasa artinya doa ya. Sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammadin. Semoga Allah memberikan sholawat kepada Nabi Muhammad dan juga memberikan salam kepada beliau, memberikan keselamatan. Ya. Makna sholawat adalah sanaullah ya ala nabiyhi hinda malaikatihi. Ya. Makna kita bersolawat kepada Nabi adalah kita memohon kepada Allah supaya Allah memuji-muji, yang memberikan pujian yang banyak kepada Nabi SAW di hadapan para malaikatnya. Ya, ini makna sholawat yang dijelaskan oleh para ulama. Ya. Jadi sholawat itu artinya as-sana, pujian. Ya, pujian Allah kepada Nabi Muhammad di hadapan para malaikat Allah yang mulia. Ya. Bahkan Allah menegaskan bahwasanya Allah itu bersalawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya, sungguhnya Allah dan para malaikatnya itu bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW ya. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya. Dan kita juga diperintahkan untuk memperbanyak salawat kepada Nabi SAW. Bahkan disebutkan dalam hadis, barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, ya, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Ya, barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Apa maksudnya berarti? Nah, ini beda ya, beda. Kalau salawat Allah kepada Nabi itu pujian. Kalau salawat Allah kepada kita, apa kira-kira? Salawat Allah kepada kita. Ya, nanti jadi PR ya. Cari ya. Apa makna salawat Allah kepada para hambanya? Sebagaimana dijelaskan dalam hadis. Ya, kalau saya tidak salah, nanti saya cari lagi. Maknanya adalah rahmat, ya, kasih sayang Allah. Jadi ketika kita bersolat kepada Nabi 1 kali, Allah akan memberikan atau menurunkan rahmatnya kepada kita sebanyak 10 kali. Ya. Jelas ya? Kemudian yang betul ini nomor 1 ya, wa fi bud'i ahadikum shadaqah, dan dalam hubungan kalian dengan suami atau istri kalian ada sedekah. Ya, kemudian kan Nabi ditanya, kenapa berhubungan suami istri itu dianggap sedekah berpahala? Ya, maka Nabi menjawab, bukankah kalau kalian mendatangi ya atau kalian berzina itu adalah dosa ya? Maka kalau kalian menyalurkan syahwat kalian kepada sesuatu yang halal atau orang yang halal, maka itu berpahala. Ya, berpahala. Ini dalam hadis ya, fi budni ahadikum shadaqah. Ini jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah, mubtadanya itu shadaqah ya. Shadaqah itu mubtada muakhar. Fi bud'i di sini sebagai khabar muqaddam. Jelas ya? Kita lanjut. Di nomor 6 ya. Jumlah fi'liyah terdiri dari fi'il dan fa'il. Sedangkan jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khobar. Ya, ini benar ya. Mudah insyaallah. Nah, jadi ini intinya ikhwah. Kenapa saya sampaikan ya, yang ini jumlah fi'liyah, yang ini jumlah ismiyah. Ya, intinya sebetulnya bukan di awal kalimat atau awal katanya ya. Itu sebenarnya untuk memudahkan saja. Tapi pada intinya adalah ketika kalimat tersebut tersusun dari fi'il dan fa'il, ada fi'il, ada fa'ilnya,
kalimat tersebut, maka dia jumlah fi'liyah. Sedangkan kalau kalimat tersebut tersusun dari mubtada dan khobar, maka dia jumlah ismiyah. Sebenarnya cara mudah membedakannya seperti itu, atau cara apa ya? Cara benarnya ya. Kalau dilihat dari awal kalimat ya, seperti tadi mungkin ada beberapa yang bingung ya, karena ada kalimat yang diawali isim tadi tapi ternyata dia jumlah fi'liyah dan sebaliknya. Maka cara yang paling tepat adalah seperti ini. Dilihat strukturnya langsung. Kalau dia fi'il fa'il maka jumlah fi'liyah, kalau dia mubtada khobar maka dia jumlah ismiyah. Berikut merupakan isim-isim mabni kecuali. Nah, ini mudah ya. Semuanya sudah disebutkan dalam buku. Ya, ismul ladzi la yansharif di sini jawabannya. Yang bukan isim mabni. Al-fatayat. Nah, ini juga mudah, mansub dengan kasroh. Karena dia apa? Termasuk jamak apa? Ya, jamak muannats salim. Bagus. Al-asmaul khamsah, contohnya abauka marfu dengan alif. Benarkah pernyataan tersebut? Nah, kenapa ini salah? Kenapa ikhwah? Karena marfu'nya dengan waw. Ya, karena marfu'nya dengan wow, ya, dengan wow. Ya, dan juga contohnya juga salah ya. Ya, contohnya juga salah. Harusnya abuka. Ya. Sebagaimana yang ditanyakan pada waktu itu pas pelajaran, saya ditanya ya, gimana kalau bentuknya musanna dan seterusnya, maka dia nggak berlaku ya, jadi asmaul khamsah itu hanya berlaku ketika bentuknya mufrad saja. Di sini kan bentuknya jamak ya, abauka, maka dia marfu dengan dhammah. Nanti dia masuk ke jamak taksir ya, jamak taksir. Ya, jelas ini salah ya. Yang terakhir, isim mangkus adalah isim yang berakhiran huruf ya lazimah. Ketika ia mansub maka tanda nasabnya dengan fathah muqaddarah. Benarkah pernyataan tersebut? Jawabannya salah. Salahnya di mana? Harusnya fathah saja. Ya, harusnya fathah saja. Sahih. Ya, harusnya fathah saja. Ya, contohnya apa? Misalnya doroba Muhammadun al-qadiyya. Ya, al-qadiyya. Ya-nya di situ baris fathah. Baik, begitu ikhwah untuk ujian kita. Mungkin apakah ada yang merasa saya harusnya jawabannya benar tapi disalahkan atau sebaliknya? Enggak ya, insyaallah ya. Yang dapat 100 Abu Aisyah, insyaallah dapat hadiah. Saya merasa salah dan disalahkan Ustaz ya. Ya betul berarti kan, salah disalahkan, benar dibenarkan ya. Insyaallah ada hadiah ya buat Abu Aisyah ya. Abu Aisyah hadir di sini, Abu Aisyah. Ya, silakan diambil hadiahnya di Tukbah ya, atau di kampus juga bisa. Baik, begitu ikhwah bahasan kita. Ya, kita masuk ke kitab lagi ya. Sebelum kita masuk, ada yang tanyakan dulu, silakan. Ya, silakan apabila ada yang kita tanyakan.
Nggak ada ya? Kalau nggak ada kita bisa lanjutkan. Baik, kita lanjutkan. Silakan dibuka halaman ke terakhir, halaman ke ini ya, 16 ya. Sekarang kita bahas ya murojaah tentang syurutul mamnu'i minas sarf. Apa ini? Ya. Syarat dilarang ditanwin. Iya. Orang tanwe Jadi ketentuan ya. Ismul ladzi la yansharif itu tidak tidak berlaku hukumnya. Maksudnya apa? Maksudnya kalau ada hal-hal ini di bawah dua syarat ini atau dua ketentuan ini, maka ismul ladzi la yansharif itu ya tidak majrur dengan fathah ya, tapi majrur dengan kasroh. Bisa dipahami ya? Jadi maksudnya syurutul mamnu' minas sarf di sini adalah syarat-syarat ya atau ketentuan-ketentuan ya ismul ladzi la yansharif itu dijerkan ya atau tanda jernya menggunakan kasroh, balik ke hukum semula, yaitu majrur dengan kasroh, bukan dengan fathah. Kan aslinya dia fathah ya, betul ya? Betul nggak? Dalam tabel halaman 13, ismul ladzi la yansharif itu dimajrurkan dengan tanda fathah. Tapi kalau ada salah satu di antara dua ketentuan ini ya, maka dia dimajrurkan dengan kasroh. Yang pertama, alla yakuna mudhafan. Ya, dia tidak sebagai mudhaf. Ya. Kalau ismul ladzi la yansharif itu tidak sebagai mudhaf, maka hukumnya tetap. Tapi kalau dia sebagai mudhaf, maka dia di kasroh majrurnya. Contohnya di sini shallaitu fi masajida. Ya, ini masajida di sini tidak diidhofahkan kan? Ya, dia tidak sebagai mudhaf. Maka tetap dia majrur dengan apa? Fathah fi masajida. Shallaitu fi masajida. Tapi kalau diidhofahkan, disandarkan ke isim yang lain setelahnya seperti di sini shallaitu fi masajidihim. Shallaitu fi masajidihim. Nah, maka di sini bukan fi masajidahim tapi fi masajidihim. Ya, dia kasroh. Ya, majrur dengan kasroh. Kemudian syarat yang kedua ayyakuna mujarradan min al. Ya. Harus kosong dari al. Mujarrad itu kosong atau tidak memakai, kosong ya, mujarrad. Harus kosong dari al. Jadi kalau dia nggak ada alnya dan tidak dimudhof, tidak sebagai mudhof, maka dia tetap ya majrur dengan fathah. Tapi kalau ada alnya, maka dia majrur dengan kasroh. Ini contohnya ta'allamtu fi madarisa. Ya, fi madarisa normal dia majrur dengan fathah. Tapi ta'allamtu fil madarisi. Nah, ini. Kenapa? Karena ada alnya. Al madaris dikasih al. Ya, padahal dia ismul ladzi la yansharif ya. Kalau dikasih al maka ketika majrur dia majrur dengan kasroh. Contoh lagi an Mughirata ya ibni Syu'bah. Ya. An Mughirata. Tapi kalau tambah alif anil Mughirah. Anil Mughirati. Jelas sampai sini? Jelas ya? Pertanyaannya, kalau dia sebagai man'ut bagaimana?
Kalau ismul ladzi la yansharif ini sebagai man'ut atau sesuatu yang disifati, yang punya sifat. Dia tetap atau tetap majrur dengan fathah atau jadi kasroh. Tetap dengan fathah. Contohnya kita ambil contoh misal supaya lebih ini ya, lebih tergambar. Misal ada kalimat ya sebentar. Misalnya ada kalimat Ja'a Muhammadun bi Fatimah ya. Bi Fatimah. Nah, Fatimahnya jangan kita harokati dulu. Bi Fatimah misalnya Az-Zakiyah ya. Coba perhatikan kalimat ini. Ya. Jelas ya di layar ya. Ja'a Muhammadun bi Fatimah Az-Zakiyah. Suara saya masih jelas? Cek. Ya, ini kok wifi-nya agak ini ya di HP ya. Baik. Jelas ya kalimat ini Ja'a Muhammadun bi Fatimah Az-Zakiyah. Ya, Muhammad datang ya bersama Fatimah yang cerdas. Nah, ini kira-kira harokatnya apa ini? Bi Fatimah, Fatimati atau Fatimata? Fatimata. Bi Fatimata ya. Kemudian Az-Zakiyahnya harokatnya apa? Kasrah. Jadi Az-Zakiyata atau Az-Zakiyati? Apa? Az-Zakiyata atau Az-Zakiyati? Az-Zakiyati ya, betul ya, hati-hati ya. Nah, ya. Contoh lain misal misalnya ya kalimat dakhaltu ya. Dakhaltu ya ila ya, dakhala pakai ila ya. Masajid ya, masajid kabirah ya, dakhaltu ila masajid kabirah. Nah, ini gimana nih? Saya masuk ke masjid-masjid yang besar. Gimana harokatnya? Gimana? Dakhaltu ila masajid ya, masajida kabiratin ya. Masajida kabiratin. Nah, jadi dia tetap masajida dan Fatimah di sini tetap dia apa? Majrur dengan fathah. Ya, jangan terkecoh ya. Nah, beda misal kalau kalimatnya seperti ini, dakhaltu
dakhaltu ila masajida masajid aliyin misalnya. Masajid Ali. Ini kira-kira gimana? Dakhaltu ila masajid Ali. Harokatnya gimana? Gimana ikhwah? Ya, suaranya terdengar? Terdengar Ustaz. Ya, jawabannya apa? Dakhaltu ila masajid Ali. Ila masajida aliyin gitu ya. Ini ya. Ada jawaban lain? Masajidi. Hah? Masajidi aliyin. Masajidi aliyin kayak gini. Ada jawaban lagi? Oh iya masjid. Masajidi. Kenapa masajidi? Mudhaf. Iya, betul, karena mudhof ya. Ya, bedakan dengan yang tadi dakhaltu ila masajida kabiratin. Kalau ini dia apa? Naat. Man'ut ya yang disifati. Kalau masajid di sini dia mudhof, maka dia yang betul adalah apa? Masajidi ya. Masajidi ya. Dakhaltu ila masajidi aliyin. Ya, saya masuk ke masjid-masjidnya Ali. Ya. Beda dengan dakhaltu ila masajida kabiratin. Ya. Ini jangan sampai keliru ya. Karena kadang kalau baca kitab kita suka terkecoh ya. Kadang suka mikir dulu ini setelah ismul ladzi la yansharif ini apa? Nah, kalau setelahnya mudhof ilaih ya berarti dia di kasroh. Kalau setelahnya ternyata naatnya ya dia seperti biasa majrur dengan fathah. Ya, semoga dipahami ya. Baik. Ustaz, Ya, silakan. makna kalimat yang pertama itu maksudnya dengan Fatimah bersama Fatimah. Iya, bersama Fatimah. Hah? Maknanya bersama Fatimah, datang bersama Fatimah. Iya, betul. Oh ya, baik. Fauzan yang tanya. Ya, ja'a Muhammadun bi Fatimata adz-dzakiyati. Muhammad datang bersama. Ya, bi di sini maknanya apa? Ma'a. Ya. Jadi huruf ma'ani itu maknanya banyak ya. Bi bisa maknanya apa? Sebagian ya, bisa maknanya dengan, lil ilsaq ya, dan lain-lain. Bisa maknanya fi juga, bi maknanya juga bisa fi di dalam ya, atau di ya. Ya. Gitu. Jadi huruf ma'ani bi, fi, ila dan seterusnya itu maknanya banyak ya. Tapi bi di sini Muhammadun bi Fatimah artinya berarti ma'a lil ilsaq ya. Ilsaq itu maksudnya menempel bersama ya. Muhammad datang bersama Fatimah adz-dzakiyah yang cerdas. Adz-dzakiyah itu cerdas. Kenapa di sini kasih alif lam? Ada yang tahu? Kenapa bukan ja'a Muhammadun bi Fatimata dzakiyatin gitu ya? Kenapa bi Fatimata adz-dzakiyah? Kenapa? Kenapa ada alnya adz-dzakiyah di sini?
Kenapa? Karena terkenalnya ma'rifah. Iya, karena yang disifati itu ma'rifah. Ya. Fatimah ini ma'rifah, maka naatnya harus ma'rifah juga. Ya, maka az-zakiyah. Baik, semoga bisa dipahami ya ikhwah ya. Nah, kemudian ada tamrin di sini ya tentang apa? Udhkur al-illa allati tamna' minas sarfi ma yali. Ini buat PR aja ya, buat PR. Nah, kemudian di pertemuan sebelumnya ada PR ya ikhwah ya. Betul ya? Ada PR sebelumnya di halaman ke 14. Ya, coba kita cocokkan lah ya. Tapi ini mudah insyaallah. Dzalimun di sini apa? Marfu ya. Tandanya dengan dhammah. Yaumin majrur kasrah. Lailatun marfu dengan dhammah. Coba saya tunjuk aja lah ya. Silakan dijawab. Yang datang pertama tadi Dini, silakan. Dini, coba baris pertama coba dijawab. Zalimun marfu bil waw. Ya, kemudian Yaumin majrur bil kasrah. ya. Lailatun itu Ustaz. Iya, Lailatun. Lailatun marfu bil dhammah. Ya, kemudian Majrur Ustaz. Ya. iya, Abi Hurairah majrur dengan ya. Apa ya dia? Termasuk isim apa dia? Abi. Ini yang asmaul khamsah Ustaz. Ya, Hurairah apa? Hurairata itu Ya. berarti mansub ya Ustaz. Hurairah Hurairata itu yang layan sorif ya Ustaz. Nah, ya, layan sorif. Dia apa? Kira-kira irobnya itu? Berarti dia itu majrur. Iya, majrur dengan fathah muqaddarah. Fathah muqaddarah. Ya. Bil fathah ya, sudah. Oh iya, fathah. Nah, ismul ladzan sorif Hurairah di sini majrur dengan fathah. Kemudian Terus berikutnya ini jamu muannas salim Ustaz. yang mana? Zulumatun. Ya, Ya, sama muannas salim. Irobnya apa? i'rabnya berarti dia marfu dengan dhammah. Ya, kemudian bimu'minin. Bimu'minina ini jamaah Mudzakkar salim ya. Irobnya apa? apa Ustaz koneksinya itu majrur bil ya Ustaz. Ya, majrur bil ya. Ya. Baik, kemudian baris kedua silakan dijawab. Tadi yang masuk kedua Zulfa silakan. Qulubihim Hmm. itu
tandanya. Ya, kemudian? Terus anfusahum mansub fathah. Ya, kemudian? Kemudian tijaratuhum marfu tandanya domah. Kemudian ainaini mansub tandanya ya. Ya, dia bisa mansub, bisa majrur ya. Karena di sini nggak ada amilnya, ya bisa dua-duanya ya. Kemudian bil huda itu majrur tandanya kasroh muqaddarah. ya, terus? Kemudian lil kafirina majrur tandanya ya. Ya, ahsant. Kemudian saya yang datang 3 siapa ya tadi ya? Taki apa ya kalau nggak salah. Silakan Mas Taki. Mas Taki. Silakan. Anak kelima Ustaz. No, yang betul. Yang ketiga siapa tadi? Oke. Siapa? Ada yang mau jawab? Silakan. Bebas. Silakan. Atau saya tunjuk. Fauzan, silakan Fauzan. Abu Aisyah. Ya. Jomagari. Marfu. Ya. Dengan alif. Ya. Tijaratu marfu dengan koma. Abu Talibin marfu dengan wawu. Ya. Talibinnya majrur dengan kasrah. Lil qawi majrur dengan kasrah muqaddarah. Ya, kemudian? Ini yang ini mansub dengan alif. Aisyah kasrah dengan fathah. Kasrah dengan fathah, majrur dengan fathah. Ya, majrur dengan fathah ya. Dha ilmin tadi dha-nya ini ya. Mansub ya. Mansub dengan alif ya. Ya. Dengan alif tandanya majrur dengan ya, bagus, Masya Allah. Ahsantum. Ya, gitu ya. Masya Allah, antum sudah pintar-pintar semua ini. Kayak antum harusnya ngajar ini ya. Betul semua jawabannya ya. Taib. Ya, intinya itu pondasi kok ya. Jadi keterampilan seperti ini pondasi untuk kita nanti bisa ya memahami teks-teks Arab ya. Insya Allah nanti dalam memahami Al-Quran maupun hadis Nabi. Ada juga nanti penjelasan dari Al-Quran dan hadis tersebut berupa tulisan-tulisan para ulama yang ya sebagian besar itu gundul ya. Gundul. Tapi kalau antum mendapati tulisan ulama di kitab-kitab itu berharokat, tapi antum nggak paham nahwu shorof pun nggak akan bisa ini ya, nggak akan bisa memahami ya. Taib. Ya, demikian ikhwah. Mungkin ada yang ditanyakan dulu, silakan. Kita masuk ke fi'il sebentar aja mungkin ya. Karena sudah jam 5 lebih. Tapi kalau nggak ada yang ditanyakan, kita masuk ke fi'il ya. Ya, fi'il ya kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsihi ya wa tuqtaran bi zaman.
Ya, definisinya sudah antum tahu bahwa dia adalah jenis kalimat yang memiliki makna dengan sendirinya dan dia berkaitan erat dengan zaman, dengan waktu, yaitu waktu lampau, waktu sekarang, dan masa depan. Ada 3 jenis waktu. Makanya di sini fi'il dibagi menjadi 3 berdasarkan ya waktunya dan juga perubahannya dan tasrifnya. Yang pertama fi'il madhi, yang kedua al-fi'lul mudhari, yang ketiga fi'lul amri. Ya. Al-fi'lul madhi, al-fi'lul mudhari, fi'lul amri. Ya, perhatikan di sini. Yang pertama dan kedua ini bentuknya apa? Bentuknya na'at man'ut ya. Al-fi'lul madhi, al-fi'lul mudhari. Sedangkan yang ketiga ini bentuknya mudhaf ilaih ya, fi'lul amri. Jadi bukan al-fi'lu al-amru, bukan, tapi fi'lul amri. Jelas ya? Taib, apa itu fi'il madhi di sini? Fi'lun dalla ala hadatsin fi zamanil madhi. Jelas ya? Ya, kata kerja yang ya menunjukkan ala hadas. Hadas itu adalah peristiwa atau kejadian. Ya, atau pekerjaan. Ya. Bisa diterjemahkan peristiwa, kejadian, pekerjaan yang terjadi pada masa lalu, masa lampau. Contohnya kataba, fataha, qara'a, jalasa, syariba. Ya, telah menulis, telah membuka, telah membaca, dia telah duduk, dia telah minum. Ya. Dan fi'il secara umum ditinjau dari pasif dan apa namanya? Ditinjau dari maklum dan majhulnya ya, pasif dan tidak pasifnya. Ini terbagi menjadi 2. Ada yang maklum, ada yang majhul ya. Kalau di fi'il madhi ya, caranya bagaimana mengubahnya? Caranya adalah dengan di dhammah awalnya ya. Ya, atau di kasroh huruf sebelum akhir ya, kemudian semua huruf awalnya itu di dhammah. Itu caranya ya. Cara membuat fi'il madhi dari ma'lum menjadi majhul ya adalah huruf sebelum huruf akhir itu di kasroh ya. Sedangkan huruf ya awalnya, semua huruf awalnya ya, atau huruf sebelum huruf akhir gitu ya. Huruf sebelum akhir itu di dhammah. Ya, supaya lebih paham di sini ya. Kataba jadi kutiba, fataha jadi futiha, sa'ala jadi su'ila. Atau kita ambil contoh fi'il yang lebih panjang. Misalnya ada fi'il istighfaro misalnya. Fi'il istighfaro. Istighfaro. Ya. Istighfaro. Istighfaro ini fi'il apa? Fi'il madhi atau fi'il mudhari? Fi'il apa ini? Madhi Ustaz. Madhi ya. Kalau diubah jadi majhul gimana? Dikasrohkan huruf sebelum huruf akhir. Huruf sebelum huruf akhir berarti ini huruf apa? Huruf ta. Huruf fa ya. Ya, huruf fa. Nah, berarti di sini fa-nya kasroh ya. Fa-nya kasroh. Kemudian di dhammah semua huruf ya sebelumnya ya, huruf awalnya. Ya, di sini kan ada banyak ya hurufnya, ada berapa? 4 ya. Ada alif, sin, ta, ain. Ghain ya, afwan, ghain. Berarti ini di dhammah semua. Jadi apa? Ustughfira. Ya. Nah, jadi yang diubah itu yang berharokat ya. Kalau dia sukun ya tetap sukun saya. Ya, ustughfira. Ustughfira.
Kayak gini ya. Ya. Beda dengan fi'il mudhari. Kalau fi'il mudhari ya, istaghfara fi'il mudhari'nya apa? Yastaghfiru. Istaghfara yastaghfiru. Masdarnya istighfaron ya. Yastaghfiru. Ini fi'il mudhari'nya. Nah, cara mengubah fi'il mudhari' ma'lum menjadi majhul bagaimana? Kebalikannya, berarti huruf pertama di dhammah ya. Dan huruf-huruf sebelum huruf akhirnya ya, itu di fathah. Ya, huruf-huruf sebelum huruf akhirnya itu di fathah. Berarti jadi gimana? Terus sini ya. Jadi gimana ini, ikhwah? Dari yastaghfiru kalau dimajhulkan jadi apa? Jadi apa? Istighfaru. Ya, dhammah awalnya dulu, ya-nya di dhammah. Kemudian setelah itu huruf ya, semua huruf sebelum huruf akhir itu di fathah. Berarti yustaghfaru. Nah, yustaghfaru. Ya. Ini ya jelas ya. Istaghfara dimajhulkan jadi ustughfira. Kalau yastaghfiru dimajhulkan jadi yustaghfaru. Ya. Istaghfara berarti dia artinya dia sedang atau akan dia telah meminta maghfirah, meminta ampunan. Yastaghfiru berarti dia sedang meminta atau sedang atau akan meminta ampunan. Kalau ustughfira berarti apa? Artinya ustughfira apa berarti? Dia telah diampuni ya. Berarti ya. Dia telah diampuni. Kalau yustaghfaru dia sedang atau akan diampuni ya. Jelas ya? Ya, sampai sini dulu ini tanyakan. Ya, istaghfara, istughfira, yastaghfiru, yustaghfaru. Jelas ya? Nggak ada yang tanyakan ya? Kalau nggak ada, mungkin sampai sini dulu pertemuan kita hari ini. Ya, berkaitan tentang contoh istighfar ini, ya maka sedikit faedah. Ketika kita mengucapkan astaghfirullah, beristighfar, meminta ampunan, ya artinya kita meminta kepada Allah yang namanya maghfirah, ya. Maghfirah itu mengandung dua hal. Ya, maghfirah itu mengandung dua hal. Yang pertama adalah as-satru, yaitu penutup. Ya, maghfirah itu maknanya penutup ya. Jadi kalau kita minta maghfirah artinya yang pertama kita meminta supaya Allah menutupi aib-aib kita. Ya, Allah menutupi dosa-dosa yang kita lakukan. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, maghfirah juga mengandung makna ya at-tajawuz kata para ulama. Yaitu apa ya bahasanya? Maknanya itu mungkin diterjemahkannya enaknya dihapus ya atau dilupakan gitu ya. Dihapus atau dilupakan. Ya. Artinya apa? Artinya ketika kita minta maghfirah maknanya
kita juga meminta supaya dosa dan maksiat yang telah kita lakukan itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apanya yang dihapus? Hukumannya. Ya. Hukuman dari maksiat tersebut itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena setiap maksiat dan dosa itu ada hukumannya, ikhwas sekalian. Hukumannya bisa di dunia atau di akhirat, atau bisa juga di dunia dan di akhirat. Ya, maka ketika kita minta maghfirah, kita minta supaya hukuman atau akibat buruk dari dosa yang kita lakukan tersebut itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di dunia dan juga di akhirat. Ya. Kesimpulannya tadi, maghfirah berarti ketika kita minta ampun, kita minta maghfirah, kita meminta supaya yang pertama dosa-dosa kita ditutupi, ya, tidak diketahui oleh orang-orang banyak, ya, tidak diketahui oleh manusia, ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita minta supaya hukuman atau dampak buruk dari dosa-dosa dan maksiat yang kita lakukan itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dihilangkan. Ya. Jelas ya, insyaallah ya. Demikian yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.